Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irgi Dwi Finanto dengan NPM 24340019, program program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, pertama-tama saya mau menjelaskan apa aja yang berada di model LMS. Dikarenakan saya kan kemarin sudah membuat LMS dengan model localhost. Nah, saya sekarang mau membuat LMS menggunakan model. Nah, sebelum itu kita bisa mendaftarkan akunnya di Modi dulu ya. Ini webnya. Nah, seperti ini. Terus kita start free model. Terus kita hit free. Nah, setelah itu kita masuk ke next sampai 3, manajemen ketiga. Semua jangan dibaca, nanti malah Excel. Nah, setelah itu kita klik nih, agree to the, kita klik, terus kita complete course. Nah, kalau ini sudah kita beri nama apa itu untuk apa ya? Untuk bagian mau dibuat project LMS itu mau diberi nama apa? Contoh saya sudah buat dengan nama garis tengah bjk.modi.online. Sebelumnya saya mau beritahu dulu di sini banyak bagian setelah itu bagian text, census, me, or live.com dan lain-lainnya. Sebab kalau salah satu ada yang sama berarti itu sudah ada yang memakainya. Dan saya memakai dengan website Modi online seperti ini saya tunjukkan. Nah, ini saya menggunakan modi yang ini. Kalau menggunakan modi yang lain, modi yang lain juga boleh. Nah, sebelum itu saya masuk ke akun admin saya. Saya sebagai admin masuk. Untuk apa ya? Untuk fitur-fiturnya itu juga hampir mirip sih sama yang localhost. Tapi di sini yang modi itu yang ya lebih kecil, lebih menarik, lebih estetik itulah ketimbang yang localhost. Karena kan ini yang modi itu bisa di apa ya? Linknya bisa disebarluaskan. Kalau di localhost kan linknya untuk kita sendiri. Nah, sebelum itu saya mau menunjukkan bagian cheat administration. Di sini juga sama persis, hampir sama lah. Hampir sama seperti localhost, tapi di sini saya menggunakan modi. Untuk usernya hampir mirip. Untuk selebihnya juga dari general sampai development itu juga hampir mirip semua. Nah, untuk home-nya itu seperti tampilannya seperti sama 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 sekali lah tampilannya sama localhost. Kalau belum tahu tampilan localhost bisa lihat di beranda YouTube saya. Dan untuk dashboardnya ini juga sama persis di localhost. Dan untuk my course, sekarang kita masuk ke my course.
Nah, di sini juga ada orientasi perkuliahan, ada RPS. Saya RPS menggunakan file. Itu meliputi ini. Dan presentasi saya menggunakan apa ya? Kok saya lupa ya? Presentasi saya menggunakan Advanced. Dan di sini juga sama seperti localhost ada setting, participants, Grade, activities. Untuk bagian more juga sama kurang lebihnya. Lebih kurang atau lebih kurang lebihnya hampir lah. Dan saya menggunakan ini seperti skema penilaian, keteraktifan mahasiswa, kuis, proyek, ujian akhir semester, terus penugasan, dan selanjutnya ujian akhir semester. Ini maksudnya artinya itu apa ya? Untuk keaktifan mahasiswa itu 20%. Nah, untuk ujian akhir semester itu dapat poin 10%. Kalau ujian akhir semester itu sama 20%. Yang paling baik itu poinnya membuat proyek atau project. Dan untuk pertemuan pertama saya membahas tentang pengenalan. Nah, sebelumnya saya kan sekarang kan zamannya teknologi ya. Saya menggunakan RPS bahasa Jawa dikarenakan tidak semua RPS yang menuju ke teknologi itu harus ada e-learningnya. Dan RPS bahasa Jawa juga saya bisa membuat e-learningnya. Maksudnya apa ya? Bagaimana sistem itu bisa dibuat learning atau bisa disebut dengan daring. Tidak semua tatap muka seperti halnya pas sudah saya jelaskan di global host kemarin, seperti COVID-19 di tahun saya pas zaman kelas 9, berarti pas tahun 2019-an kalau enggak 2020-an. Nah, itu kan para guru-guru belum tahu ya, dan murid-murid juga belum tahu bisa menggunakan daring atau learning dengan cara beginning, tetapi bagian TIK sekolahannya belum bisa atau belum mempunyai pikiran pembuatannya. Nah, terus kita lanjut ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua ada berdua, yaitu tentang unggah-ungguh bahasa, dan saya menggunakan dokumen file. Dan untuk pembelajaran PPT saya menggunakan dokumen file karena kan nanti suatu saat kalau dibutuhkan atau pas dibutuhkan atau pas saya mulang atau mengajarkan ke murid-murid atau pas di mahasiswa atau pas di manalah itu, nanti saya terangkan itu menggunakan PPT Power atau bisa disebut PowerPoint. Dan untuk materinya itu bisa dipelajari atau bisa dibaca sendiri oleh murid-murid atau mahasiswa yang lain. Untuk itu saya ada forum diskusi, yaitu saya menggunakan forum, dan untuk forumnya itu seperti kalau sistem pembelajarannya ada yang kurang paham, kurang jelas untuk pemberian materinya, bisa didiskusikan di bagian forum diskusi, yaitu dengan cara klik forum diskusi. Nah, di sini ada temanya. Menurut Anda, apakah unggah-ungguh bahasa Jawa masih relevan di era digital? Jelaskan alasan Anda. Nah, di sini juga bisa dijelaskan
Dan untuk pertemuan kita lanjut ke pertemuan ketiga, saya menggunakan daring, tapi saya menggunakan ini apa namanya Google Meet. Dikarenakan saya membuat konsep buat pertemuan sekali itu ada Google Meet-nya, bisa disebut ada daringnya. Tidak harus pertemuan terus menerus, pasti murid akan bosan dan pasti semangat semangat belajarnya akan menurun. Masa per minggu per pertemuan ketemu sama bapak ini terus, bertemu sama mas ini terus sih, gitu. Terus saya menggunakan ini Google Meet dengan cara dua pertemuan sekali menggunakan Google Meet. Untuk waktunya saya dari jam 10 sampai jam setengah 12. Nah, untuk itu masih sama pengenalan kosakata bahasa Jawa menggunakan file. Pembelajaran PPT itu juga sama menggunakan dokumen file dan diskusi juga sama menggunakan dokumen file. Jadi semua cuma pertemuan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, tetapi kecuali pertemuan ke-8 sama ke-16 itu ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Dikarenakan tidak ada forum diskusi dan tidak ada pembelajaran PPT, tidak ada file pembelajaran terletak atau terdapat di setiap pertemuan. Dan untuk Google Meet juga tidak ada. Yang untuk ke-6 juga sama, saya menggunakan itu sama. 7 juga sama, sudah saya jelaskan tadi di pertemuan ke-5. Kita lanjut ke pertemuan ke-8. Dan untuk pertemuan ke-8 saya menggunakan ujian tengah semester. Sama seperti halnya saya dokumennya itu berupa file, dan untuk sistem pengumpulannya yaitu saya menggunakan dokumen assessment, yaitu untuk mengakses murid-murid atau mahasiswa-mahasiswi untuk mengupload penugasan ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Untuk pertemuan 9 juga kembali seperti 9 lagi, ada file pembelajaran, ada PPT-nya, ada forum diskusinya seperti tadi sama. Ke-7 juga sama, ada Google Meet, ada file pembelajaran, dokumen file pembelajaran, ada dokumen file pembelajaran PPT, dan ada forum diskusinya juga, dan seterusnya juga sama seperti tadi. Dan untuk pertemuan kita lanjut langsung pertemuan ke-16. Untuk pertemuan ke-16 juga saya menggunakan ujiannya, saya seperti untuk ujian akhir semester saya menggunakan dokumen file, yaitu sistemnya sama persis seperti ujian tengah semester. Prosedur pengerjaannya sebagai berikut: jumlah soal sebanyak 1 soal bilangan ganda, waktu pengerjaan 120. Dikarenakan ini ujian akhir semester, pasti semua murid atau mahasiswa-mahasiswi sudah pada paham soal bahasa Jawa, dikarenakan tempat tinggalnya juga di Jawa maupun di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat, dan pokoknya di Jawa.
Dan untuk sistem pengumpulannya saya menggunakan dokumen assessment, yaitu sama seperti tadi, dan untuk sistem pengumpulannya itu juga dalam waktu tertentu. Contoh, saya membuat dari hari Senin tanggal 10 Mei 2027 jatuh pada jam setengah 9 sampai hari Sabtu tanggal 15 Mei 2027 jam 11:10, dikarenakan kalau sudah mengerjakan ujian pasti, kalau kalau murid atau mahasiswi atau mahasiswa sudah mendownload soal ujian, ini otomatis berjalan. Itu yang saya harapkan, tetapi saya belum tahu template-template atau sistem-sistem di modul tertentu atau modul tersebut. Dan saya juga akan menjelaskan atau menerangkan cara pembuatan apa ya? Ini cara pembuatan pertemuan antara file dokumen, file PPT, dan file diskusi. Yaitu sebagai berikut, saya klik edit model. Nah, kita langsung scroll ke bawah pada pertemuan ke-15. Lama ya? Ya bentar. Nah, di sini ya. Dan sebelumnya saya juga sudah mencatat semua hal-hal yang harus dimasukkan ke file tersebut. Ada judul, ada file materi, judul pembuatan PPT, deskripsi, forum, dan seterusnya. Ya, bentar, saya mau hapus dulu ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Kita lihat, yaitu di sini ada titik 3 pojok kanan di bagian kotakan. Apa itu namanya ya? Setiap kotak file pasti ada titik 3. Kita klik satu kali aja, terus kita klik delete untuk menghapus. Kalau ini kan sudah tanda tentuan. Kalau lebih mudahnya bilang itu, apakah kamu yakin untuk menghapus folder atau file ini? Terus ya, saya bersedia. Kita langsung klik delete, otomatis menghilang. Bentar, ini biasanya prosesnya di mode itu minusnya itu lambat atau bisa disebut lemot, soalnya mutar seperti kincir angin. Tunggu bentar. Apa wifi-nya ya? Disconnect. Bentar, saya mau restart dulu. Refresh dulu deh. Bentar, cas baterai mau habis. Kita cas terlebih dahulu ya. Bentar, sebentar. Takutnya nanti malah laptopnya malah mati. Bentar ya. Nah, sudah kembali seperti semula lagi. Kita juga hapus juga, sama seperti yang tadi, delete. Kita hapus. Dan ini juga diskusi kita hapus. Nah, sekarang kosong. Nah, sekarang kita belajar dari pembuatannya ya. Pertama kita klik
Kita menuju ke activity or resort. Kita mencari ke file, jangan ke yang lain. Karena kan saya biasanya kalau sistem pembelajaran atau kalau mau membuat file buat murid-murid atau mahasiswa-mahasiswi, saya menggunakan file, dokumen file. Di sini ada asesmen, ada batch untuk bahasa Indonesia, asesmen untuk pengumpulan tugas atau PS atau UAS, dan seterusnya. Juga saya belum semua paham pertama-tama ini fungsinya apa dan apa. Nanti saya menjelaskan cara berjalan. Dan untuk yang tadi saya menggunakan Google Meet, yang tadi sudah saya bilangkan ada apa nih ya, ada zoomnya atau bisa disebut daring dalam waktu dua pertemuan sekali, itu pasti ada zoom. Nah, jadi kan kita mau membuat file pembelajarannya, kita klik ke pembelajaran, kita beri nama apa tadi ya, judul ini ya, kita beri nama judul. Kita tempelkan di sini aja biar lebih mudah dan lebih cepat. Dan untuk deskripsinya kita langsung ini copy paste semua, terus kita pastekan ke sini. Dan ingat satu lagi, jangan lupa display description ini kita klik biar apa? Biar nanti deskripsi ini dari membahas sampai identitas budaya itu bisa muncul di beranda atau dashboard. Lanjut kita ngupload filenya dengan cara kita klik satu kali aja. Kita menuju ke upload file. Jangan sampai ke contact bank, server file, reset, URL, download, private file, Wikimedia. Kita langsung menuju ke upload file. Kita pilih file. Kita cari file untuk pertemuan 15. Saya sudah membuat dari satu pengenalan sampai soal UAS bahasa Jawa. Nah, sekarang kita mau belajar untuk merancang pertemuan 15. Dengan cara kita pilih materi yang akan kita dibuat, cara klik, open, upload. Ini boleh diklik, boleh tidak. Kita langsung menuju ke save and return to course biar langsung muncul. Contohnya seperti ini, kita klik satu kali. Nah, seperti ini kita langsung ditujukan ke sini. Ini file materi sudah saya buat. Dan sekarang kita membuat apa ya tadi ya? Pembelajaran bentuk PPT. Tadi sama satu kali lagi saya untuk sistem pembuatan pembelajaran bentuk PPT itu sama seperti file pembelajaran untuk materi, dengan cara saya menggunakan dokumen file. Kita klik satu kali, kita kasih nama pembelajaran bentuk PPT. Nah, sekarang sudah, kita cari description-nya PPT-nya terlebih dahulu. Deskripsinya sudah saya cantumkan di sini juga. Kita tinggal selalu copy paste, terus kita pastekan ke sini. Seperti tadi, kita jangan lupa display description.
Biar apa? Biar muncul seperti dashboard atau di dashboard. Lebih mudahnya di dashboard atau di beranda yang sudah kita buat. Untuk filenya kita bisa upload seperti tadi, klik satu kali, pilih ke upload e-file, lanjut kita pilih file, kita lanjut ke PPT pertemuan ke-15. Mana yang ke-15 ya? Ke-15 mana ya? Oh, ini di atas ternyata. Maaf ya teman-teman. Maaf ya yang sudah menonton. Kita upload this file. Ini sudah semua. Nama sudah, description sudah, save file sudah. Jangan lupa kalau kita belum yakin bisa dilihat. Bisa kita mouse-nya tempelkan di sini. Kita cuma nyekrol ke bawah pelan-pelan. Sudah. Kita langsung save and record to course. Nah, kita langsung ditujukan ke pertemuan ke-15. Dan untuk pembuatan forum, nah sekarang kita mau membuat forum, guys. Pembuatan forum, kita mencari forum. Nah, ini forum. Kita sama klik satu kali. Kita kasih forum diskusi. Terus deskripsinya sudah saya paste di mana ya, di notepad. Forum diskusi. Nah, ini kita copy, lanjut copy, lanjut copy, lanjut pastekan ke sini. Lanjut kita langsung ke save record. Terus kita jangan lupa klik lagi forum diskusinya satu kali, dan kita add session topic. Untuk pembicaranya itu subjeknya apa, dan untuk perintahnya itu seperti apa. Dan untuk subjeknya saya menggunakan ini. Menurut Anda, apakah media digital menjadi peluang atau tantangan bagi pelestarian bahasa Jawa? Jelaskan pendapat Anda beserta contoh upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Jawa di era digital. Nah, di sini itu nanti banyak yang debat. Semoga aja banyak yang debat, tidak hanya membaca doang. Berarti yang membaca doang berarti anaknya itu atau muridnya atau mahasiswanya sudah paham, tidak perlu ditanyakan. Dan untuk ketentuan dan untuk message itu, yaitu ketentuannya apa apa aja. Ketentuan saya boleh pastekan di sini juga seperti tadi. Copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Sekarang Ctrl V. Kita langsung ke post to forum. Ini lumayan lama, sedikit lama ini. Tunggu sebentar, ini masih kejadian kayaknya jaringannya.
Bentar, saya refresh dulu. Sudah saya refresh ya. Tapi kenapa kok jaringannya lama sekali? Nah, ini sudah. Di sini langsung kita ditujukan ke sini dashboard di bagian forum diskusi. Di sini juga ada start this discussion untuk memulai diskusi atau lebih ke debatnya lagi. Dan ini tadi yang sudah saya buat pertemuan 15 yang sudah saya ajarkan tadi untuk langkah-langkahnya atau bisa disebut tutorial pada zaman sekarang. Ada file dokumen PPT, dokumen file PPT, dan dokumen one form. Sekarang kita lanjut ke presensi. Lebih baiknya tadi saya jelasin presensi di awal aja ya. Kenapa saya jelaskan presensi di akhir? Dikarenakan presensi ini ceritanya atau langkah-langkahnya itu cukup lama. Bentar, saya ngaktifin presensi terlebih dahulu. Maaf, masih lama. Ini minusnya bagian apa ya? Bagian model dan bagian lokal cepat. Seperti video yang sudah saya upload kemarin. Maaf, sorry. Nah, biasa seperti itu. Kita klik add session. Kita atur tanggalnya harus sama seperti tanggal sekarang. Ke tanggal 9 bulan 7 2026. Lalu kita setting jadi waktu 17.50 lebih 50 aja, karena kan lewat kurang lebih 1 menit. Nanti kita bisa setting menjadi 52. Nah, untuk sampai batas waktunya kita sampai ke 24 jam aja ya. Sampai jam 23 atau bisa disebut jam 11 malam sampai 59. Di sini tidak ada jam 24 dikarenakan saya juga tidak tahu. Saya menggunakan jam 23. Dan untuk apa ya? Dan mau kasih deskripsi kasih aja, lebih baiknya jangan dikasih biar tidak terlalu ruwet. Dan jangan lupa kita klik allow subject. Dan kalau tidak tahu artinya, kita bisa klik titik 3 pojok kanan atas, terus kita klik terjemahkan, klik Indonesia, terserah mau terjemahkan bagian apa. Nah, ini sudah terjelas kalau tidak suka menggunakan bahasa Inggris. Saya juga sini tidak suka menggunakan bahasa Inggris. Biasanya saya menggunakan bahasa Indonesia. Wajar, saya asli orang Jawa, kelahiran di Jawa, asli orang Indonesia. Kalau mau presensinya ke mau dikasih kata sandi, kalau kasih kata sandi. Kalau tidak, enggak usah. Jangan lupa klik secara otomatis memilih status setting yang tersedia.
Setelah itu kita klik menambahkan. Dan ini sudah, ini kenapa ini hijau, ini masih seperti ini. Ini karena ini belum dimulai prosesinya. Kita akan dimulai klik di ketiga. Dan untuk itu terlebih dahulu untuk bisa memulai presensi, kita memilih dengan memilih kita di mana ya tadi ya? Oh ini kita kita pilih semua, bahasa Inggrisnya all. Bentar. Nah ini all dan save. Nah ini bisa dimulai prosesnya. Terus kita bisa langsung menuju ke Macos dan kita bisa menaikkan edit modenya. Dan saya keluar dulu, logout, mau coba preset bisa atau tidak. Kita klik satu kali, kita masuk lagi, dan saya menggunakan akun murid saya yang sudah terdaftar di LMS Modicloud ini. Sudah saya catat tadi. Ini saya menggunakan ke saya menggunakan ke siapa ya? Saya bingung sendiri. Saya menggunakan ke salah satu orang yang mudah aja, mana ya? Ini aja, mahasiswa 002 dengan nama Moh Rizky Wijaya 1234. Mahasiswa, kita klik mahasiswa 002 tadi. Gak benar, mahasiswa 002 benar atas dengan nama dan password Moh Rizky, M-nya besar, Moh Rizky. Moh Rizky apa lagi? Moh Rizky Wijaya 134. Wijaya 134. Kita masuk. Kita tulis lagi sandi yang tadi sudah masukkan. Terus kita perbarui sandi yang tadi dengan kasih, bisa dengan bintang, setengah, atau pagar. Kita tulis Moh Rizky Wijaya 124 sama seperti bawahnya. Kita save. Apakah bisa?
Nah, sudah masuk, kita langsung ke continue. Kita langsung ke Micros. Untuk tampilannya juga sama, dia sebagai murid atau sebagai mahasiswa. Langsung kita klik presentasi. Nah, ini ada submitnya. Kita klik. Nah, otomatis kita menggunakan sistem seperti itu. Untuk sekian, terima kasih sudah menonton atau sudah belajar bersama saya dari sistem pembelajaran LMS menggunakan model cloud.com. Sekian, banyak dan terima kasih. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga banyak belajar dari video yang saya upload ini. Terima kasih.